Matahari siang itu begitu terik, menyengat aspal jalanan hingga tampak berkilau. Jakarta, dengan segala riuh kendaraan dan klakson yang tak pernah berhenti, seolah tak peduli bahwa manusia-manusia di dalamnya sedang mengeluh karena panas yang menusuk kulit. Di sebuah pangkalan kecil di pinggir jalan raya, tampak seorang pemuda sederhana sedang duduk di atas motornya yang sudah cukup tua, namun masih gagah melaju setiap hari mencari nafkah. Namanya Ardi. Usianya baru 24 tahun, tapi wajahnya terlihat lebih tua dari umurnya karena kerasnya hidup. Sejak lulus SMA, Ardi tidak punya kesempatan kuliah. Ayahnya sudah lama meninggal, sementara ibunya hanya seorang penjual sayur keliling yang penghasilannya pas-pasan. Dua adiknya masih sekolah, sehingga Ardi merasa tanggung jawab besar ada di pundaknya. Menjadi tukang ojek online adalah satu-satunya cara Ardi menyambung hidup. Ia berangkat pagi sekali, pulang malam hari, kadang baru bisa makan nasi sederhana setelah uang setoran untuk listrik dan belanja dapur terkumpul. Meski begitu, Ardi bukan tipe orang yang mudah mengeluh. Senyumnya ramah, tutur katanya sopan, dan banyak pelanggan yang merasa nyaman naik bersamanya. Siang itu, setelah menunggu cukup lama, aplikasi di ponselnya berbunyi. Ada pesanan baru. Ardi segera menyalakan motornya dan menuju titik jemput yang tertera di layar. Lokasinya di depan sebuah gedung perkantoran megah, sekitar 2 km dari tempatnya mangkal. Setibanya di sana, ia melihat seorang wanita muda dengan pakaian formal kantor sedang berdiri di bawah terik matahari. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak goyah, seolah menahan sesuatu. Ardi segera menepikan motor dan menurunkan helm cadangan. "Permisi, Mbak Rania," sapa Ardi sopan. Wanita itu mengangguk pelan, lalu mencoba tersenyum. "Ya, Mas. Ari." "Ya?" Ardi mengangguk sambil menyerahkan helm. "Iya, betul. Silakan, Mbak. Mau ke tujuan yang tadi sudah di aplikasi, kan?" Wanita itu mengangguk, lalu dengan pelan memasang helm dan naik ke jok belakang. Namun, baru beberapa menit motor melaju, Ardi merasa penumpangnya makin lemah. Tangan yang tadi memegang erat, kini terlepas. "Mas, berhenti sebentar," suara Rani lirih, hampir tak terdengar. Ardi segera menepi. Begitu menoleh ke belakang, ia terkejut. Rani sudah terkulai lemas, matanya terpejam, tubuhnya nyaris jatuh jika tidak segera ditahan. "Ya Allah, Mbak." Ardi panik, buru-buru menopang tubuh wanita itu agar tidak jatuh. Beberapa orang di pinggir jalan memperhatikan, tapi hanya sedikit yang mau mendekat. "Kenapa, Mas? Pingsannya?" tanya seorang bapak-bapak pedagang asongan. "Ya, Pak. Saya harus bawa dia kemana ya? Ada rumah sakit dekat sini." Bapak itu menunjuk ke arah ujung jalan. "Di depan ada klinik. Cepat saja, Mas. Jangan tunggu lama." Dengan hati-hati, Ardi menyesuaikan posisi Rani agar bisa tetap duduk di jok, lalu melaju ke arah klinik. Ia menahan tubuh wanita itu dengan satu tangan sambil mengendalikan motor dengan tangan lain. Keringat bercucuran, bukan hanya karena panas matahari, tapi juga karena rasa panik yang bercampur khawatir. Sesampainya di klinik, Ardi bergegas masuk sambil setengah menggendong Rani. Para perawat segera membantu, membawa Rani ke ruang pemeriksaan. Ardi berdiri di depan ruangan, napasnya terengah-engah. Beberapa menit kemudian, seorang perawat keluar. "Mas, tolong isi data pasiennya. Ada keluarga yang bisa dihubungi." Ardi menggaruk kepalanya. "Saya cuma ojol, Mbak. Tadi cuma jemput dia sebagai penumpang. Saya nggak tahu kontak keluarganya." Perawat itu tampak bingung. "Kalau begitu, Mas tunggu sebentar ya. Dokter sedang periksa. Mudah-mudahan cuma kelelahan." Ardi mengangguk. Ia duduk di kursi tunggu, memandang sekeliling. Klinik itu tidak besar, tapi cukup ramai. Beberapa orang memperhatikan Ardi dengan tatapan heran, mungkin mengira ia saudara Rani. Tak lama kemudian, dokter keluar. "Mas, pasiennya sudah sadar. Silakan masuk." Ardi berdiri tergesa, lalu masuk ke ruang perawatan. Rani sudah terbaring di ranjang dengan infus menempel di tangannya.
Wajahnya pucat, tapi matanya sudah terbuka. Ia menatap Ardi dengan pandangan lemah. "Mas, terima kasih." "Ya," suaranya lirih. Ardi menggeleng. "Jangan begitu, Mbak. Saya cuma kebetulan ada. Yang penting Mbak cepat sehat." Rani berusaha tersenyum. "Kalau Mas tadi cuek, mungkin saya sudah jatuh di jalan. Saya benar-benar berhutang budi." Ardi menunduk, merasa canggung. "Itu sudah kewajiban saya sebagai manusia, Mbak. Tidak usah dipikirkan. Nanti kalau Mbak sudah lebih baik, saya antar pulang." Dokter yang mendengar percakapan itu menambahkan, "Pasien ini sepertinya kelelahan dan kurang makan. Tekanan darahnya juga turun. Sebaiknya istirahat dulu beberapa jam." Rani mengangguk lemah. Ardi pun tetap menunggu, meski sebenarnya ia kehilangan waktu untuk mencari orderan lain. Namun, hatinya tidak tega meninggalkan seorang penumpang dalam keadaan seperti itu. Sambil menunggu, Ardi merenung. Hidupnya seringkali keras, tapi ia selalu berusaha jujur dan tulus. Ia tak pernah berharap apa-apa dari orang lain. Namun, hari ini entah kenapa, ada perasaan berbeda. Ia merasa perjumpaan dengan wanita bernama Rani ini bukanlah kebetulan semata. Waktu berlalu, sore menjelang. Rani akhirnya cukup kuat untuk bangun. Ardi membantu membawakan tasnya, lalu mengantar sampai keluar klinik. "Mas, boleh saya tahu nama lengkap Mas?" tanya Rani sambil tersenyum lebih segar. "Ardi, Mbak. Cukup panggil Ardi saja." Rani mengangguk. "Ardi, saya tidak akan lupa kebaikan Mas hari ini. Nanti saya ingin balas budi. Tolong kasih nomor telepon Mas, ya." Ardi sedikit kaget, tapi menurut saja. Ia menyebutkan nomor ponselnya, dan Rani langsung mencatat. Setelah itu, Ardi mengantar Rani pulang ke alamat apartemen yang tertera di aplikasi. Apartemen itu megah, jauh berbeda dari kehidupan sederhana Ardi. Setibanya di sana, Rani menatap Ardi dengan mata yang penuh arti. "Mas, terima kasih sekali lagi. Suatu hari, saya akan balas. Mas percaya sama saya." Ardi hanya tersenyum tipis. "Tidak usah repot, Mbak. Saya ikhlas. Jaga kesehatan, ya." Motor Ardi melaju pergi, meninggalkan gedung apartemen megah itu. Ia tidak tahu bahwa pertemuan hari ini akan mengubah jalan hidupnya. Bahwa kebaikan kecilnya akan membawa balasan besar yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan seperti biasa bagi Ardi. Ia tetap menarik ojek online dari pagi hingga larut malam, berkeliling dari sudut kota ke sudut lain. Kadang ia mendapat penumpang yang ramah, kadang pula yang cerewet atau bahkan tidak sopan. Semua ia hadapi dengan sabar, karena baginya tidak ada pilihan lain selain bekerja keras. Namun, ada satu hal yang berbeda. Sejak ia menolong Rani, hatinya seringkali teringat wajah pucat wanita itu saat pingsan di belakang motornya, juga tatapan matanya yang penuh rasa terima kasih saat berpisah di depan apartemen. Seperti ada sesuatu yang menggantung, seolah cerita itu belum selesai. Ardi tidak banyak berharap. Ia menganggap mungkin setelah sehat, Rani sudah sibuk lagi dengan pekerjaannya dan melupakan kejadian tersebut. Toh, ia hanya seorang tukang ojek. Mana mungkin ada ruang dalam ingatan seorang wanita yang jelas-jelas hidupnya jauh lebih mapan. Namun, sore itu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat Ardi sedang istirahat di warung kopi kecil dekat pangkalan, ponselnya berbunyi. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Mas Ardi, ini Rani. Apa kabar?" Ardi tertegun, membaca pesan itu berulang kali untuk memastikan ia tidak salah lihat. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia lalu menjawab singkat. "Alhamdulillah baik, Mbak. Mbak Rani gimana? Sudah sehat?" Balasan datang cepat. "Sudah jauh lebih baik, Mas. Saya benar-benar tidak lupa kebaikan Mas kemarin. Kalau Mas ada waktu, saya ingin bertemu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan." Ardi bingung. Ia menatap layar ponselnya lama, mencoba mencerna maksud pesan itu. Apakah Rani ingin sekadar mengucapkan terima kasih?
Atau benar-benar ingin memberi sesuatu? Ardi merasa sungkan, takut dianggap mengharap balasan. Tapi di sisi lain, menolak undangan itu juga terasa tidak sopan. Akhirnya ia menjawab, "Insya Allah saya ada waktu, Mbak. Besok sore bagaimana?" "Oke. Besok saya tunggu di kafe dekat apartemen saya, jam 5 sore. Saya kirim alamatnya." "Ya." Malam itu, Ardi hampir tidak bisa tidur. Ia berkali-kali membayangkan pertemuan esok hari. Ia bahkan sempat khawatir dengan pakaian yang akan ia kenakan. Semua bajunya sederhana, kebanyakan kaos polos dan celana jeans yang warnanya sudah pudar. "Ah, biarlah. Jadi diri sendiri saja," gumamnya akhirnya. Keesokan sore, Ardi datang lebih awal ke kafe yang dimaksud. Tempat itu terlihat mewah, jauh berbeda dengan warung kopi tempat ia biasa nongkrong. Ardi merasa kikuk begitu masuk, takut dianggap salah tempat. Namun ia memberanikan diri duduk di kursi pojok sambil menunggu. Beberapa menit kemudian, Rani datang. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam. Wajahnya segar, jauh berbeda dari saat Ardi pertama kali menemuinya dalam keadaan pingsan. Senyumnya manis, membuat Ardi spontan berdiri menyambut. "Mas Ardi, terima kasih sudah datang," sapa Rani ramah. Ardi mengangguk gugup. "Ya, Mbak. Saya juga senang Mbak sehat sekarang." Mereka duduk berhadapan. Rani memesan minuman untuk Ardi, meski ia sempat menolak. "Sudah, anggap saja ini traktiran saya," kata Rani sambil tertawa kecil. Setelah obrolan ringan, Rani mulai serius. "Mas, saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih saya. Kalau bukan karena Mas waktu itu, saya bisa celaka. Saya sendiri tidak sadar betapa kondisi tubuh saya memburuk." Ardi menggeleng. "Mbak tidak perlu pikirkan itu. Saya hanya kebetulan ada. Siapapun pasti akan melakukan hal yang sama." "Tidak, Mas," potong Rani. "Tidak semua orang peduli. Saya sering lihat orang pingsan di jalan hanya ditonton tanpa ada yang menolong. Tapi Mas berbeda. Itu membuat saya sadar, kebaikan masih ada di kota yang keras ini." Ardi terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Rani melanjutkan, "Mas, boleh saya tanya? Mas sehari-hari memang jadi ojek online, ya?" "Iya, Mbak. Itu pekerjaan saya. Dari situ saya bisa bantu ibu di rumah dan adik-adik sekolah." Rani menatapnya lekat-lekat, seolah kagum. "Mas luar biasa. Saya jadi malu sendiri. Saya kerja di kantor besar, gaji lumayan, tapi sering mengeluh. Sementara Mas berjuang keras tanpa mengeluh. Saya ingin sekali membantu." Ardi buru-buru mengangkat tangan. "Jangan salah paham, Mbak. Saya tidak pernah berharap apa-apa. Saya ikhlas menolong. Jangan sampai Mbak merasa terbebani." Rani tersenyum. "Justru karena ketulusan itu, saya semakin ingin berbuat sesuatu. Begini, Mas. Saya bekerja di perusahaan konsultan besar. Kebetulan di kantor saya ada lowongan bagian administrasi. Pekerjaannya tidak sulit, dan menurut saya Mas pasti bisa. Kalau Mas mau, saya bisa rekomendasikan." Mata Ardi membelalak. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Sebuah kesempatan kerja di kantor, itu hal yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. "Mbak, saya ini cuma lulusan SMA. Apa saya bisa?" tanyanya ragu. "Bisa, Mas. Yang penting jujur, teliti, dan mau belajar. Mas sudah buktikan kalau Mas punya sikap itu. Percaya deh, saya akan bantu." Ardi menunduk, suaranya bergetar. "Mbak, saya tidak tahu harus bilang apa. Tapi, saya sangat berterima kasih. Kalau memang bisa, saya ingin mencoba. Demi ibu dan adik-adik." Rani tersenyum hangat. "Itu jawaban yang saya harapkan. Besok saya kirimkan form lamaran lewat email, Mas tinggal isi. Nanti saya bantu prosesnya." Pertemuan sore itu berakhir dengan perasaan campur aduk dalam hati Ardi. Ia pulang dengan motor tuanya, tapi kali ini dengan semangat baru.
Angin malam yang menerpa wajahnya terasa lebih sejuk dari biasanya. Beberapa hari kemudian, Ardi resmi mengikuti proses rekrutmen di perusahaan tempat Rani bekerja. Ia gugup, namun juga bersemangat. Berbekal doa ibunya dan semangat hidup, ia mengisi formulir, mengikuti wawancara, dan menunjukkan kesungguhannya. Rani selalu diam-diam memberi semangat, bahkan kadang mengajari hal-hal dasar tentang administrasi perkantoran. Akhirnya, kabar baik datang. Ardi dinyatakan lolos sebagai staf administrasi junior. Gajinya memang tidak sebesar manajer, tapi jelas jauh lebih stabil daripada menarik ojek setiap hari. Saat menerima kabar itu, Ardi hampir tidak percaya. Ia memeluk ibunya sambil menangis haru. "Bu, ini semua karena kebaikan seseorang. Allah benar-benar membuka jalan lewat cara yang tidak saya sangka." Ibunya pun menitikkan air mata. "Nak, kebaikan yang tulus memang tidak pernah hilang. Lihat, Allah balas dengan cara yang indah." Di dalam hati, Ardi berjanji akan bekerja sebaik mungkin. Ia ingin membuktikan pada Rani bahwa kesempatan ini tidak akan ia sia-siakan. Namun, Ardi juga belum tahu bahwa bantuan Rani bukanlah balasan terakhir. Masih ada kejutan-kejutan besar yang menunggu di depan. Sesuatu yang benar-benar tidak pernah ia bayangkan. Hari pertama Ardi masuk kantor menjadi momen yang tidak akan pernah ia lupakan. Gedung tinggi dengan kaca berkilauan itu membuatnya merasa kecil. Dengan kemeja putih pinjaman dari tetangganya dan celana hitam sederhana, Ardi melangkah masuk sambil membawa tas ransel lusuh yang biasa ia pakai untuk narik ojek. Resepsionis menyambut ramah, lalu mengarahkan Ardi ke lantai 6, tempat ia akan ditempatkan. Jantung Ardi berdebar kencang saat lift naik. Semua terasa asing. Aroma parfum mahal, langkah orang-orang dengan setelan rapi, dan suara-suara obrolan tentang proyek besar yang tak ia mengerti. Begitu pintu lift terbuka, Rani sudah menunggunya. Ia tersenyum hangat, membuat Ardi sedikit tenang. "Mas Ardi, selamat datang di dunia baru," katanya sambil menepuk bahu Ardi. Ardi membalas dengan gugup. "Makasih banyak, Mbak. Kalau tanpa Mbak, saya tidak mungkin sampai sini." "Sudah, jangan terus sebut-sebut terima kasih. Yang penting sekarang Mas buktikan kalau Mas pantas ada di sini," jawab Rani. Hari-hari pertama terasa berat. Ardi harus belajar banyak hal, cara mengelola arsip, menginput data ke komputer, hingga menulis laporan sederhana. Ia bahkan sempat bingung menggunakan beberapa aplikasi kantor. Teman-teman barunya ada yang ramah, ada juga yang meremehkan. Katanya dia mantan tukang ojek online." "Ya?" bisik seorang pegawai pria saat jam istirahat. "Iya, coba bayangin, dari jalanan tiba-tiba masuk kantor." "Gimana bisa?" sahut yang lain sambil tertawa kecil. Ardi mendengar semua itu, tapi ia pura-pura tidak peduli. Ia hanya menunduk, terus belajar, dan bekerja sebaik mungkin. Dalam hati, ia berkata, "Biar saja mereka meremehkan. Aku di sini bukan untuk gaya, tapi untuk masa depan keluargaku." Rani sering diam-diam memperhatikan. Ia kagum melihat Ardi yang tidak mudah menyerah. Kadang, setelah jam kerja selesai, ia memanggil Ardi ke ruangannya untuk memberikan tips tambahan. "Mas, jangan takut salah. Semua orang pernah belajar dari nol. Bedanya, Mas punya semangat yang jarang saya lihat di pegawai lain." Ardi hanya bisa tersenyum malu. "Saya cuma ingin membuktikan kalau kesempatan yang Mbak kasih tidak sia-sia." Beberapa minggu berlalu, Ardi mulai bisa menyesuaikan diri. Ia bahkan berhasil menyelesaikan laporan administrasi tepat waktu, sesuatu yang membuat atasannya terkesan. Namun, ujian besar datang dari arah lain. Suatu hari, kantor kedatangan klien penting. Semua pegawai diminta menyiapkan dokumen. Ardi mendapat tugas menggandakan berkas kontrak dan menyusunnya. Pekerjaan tampak sederhana, tapi karena gugup, ia tanpa sadar salah menaruh satu dokumen ke map yang lain. Kesalahan kecil itu membuat rapat sempat kacau. Manajer marah besar, dan tanpa pikir panjang memarahi Ardi di depan banyak orang. "Kamu ini kerja atau main-main? Hah? Baru masuk sudah bikin masalah. Kalau tidak bisa kerja, keluar saja."
Jangan bikin malu perusahaan, bentak sang manajer. Ardi terdiam, wajahnya memerah menahan malu. Semua pegawai menatap, sebagian dengan kasihan, sebagian lagi dengan tatapan meremehkan. Setelah rapat selesai, Ardi hampir tidak sanggup menahan air matanya. Ia duduk di toilet, menunduk lama. Mungkin mereka benar. Aku memang tidak pantas di sini. Aku cuma tukang ojek. Apa yang aku tahu soal dunia kantor? Saat itulah, pintu toilet terbuka. Rani masuk dan melihat Ardi yang murung. Ia mendekat lalu berkata pelan, "Mas, jangan menyerah. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, Mas sudah berusaha keras. Kesalahan kecil itu wajar. Jangan biarkan kata-kata kasar tadi meruntuhkan semangat Mas." Ardi menoleh, matanya berkaca-kaca. "Tapi Mbak, saya dipermalukan di depan semua orang. Rasanya sakit sekali." Rani tersenyum lembut. "Mas, kalau semua orang langsung sempurna, tidak ada yang namanya belajar. Justru dari kesalahan, Mas bisa lebih kuat. Percayalah, suatu hari orang yang meremehkan itu akan terdiam melihat keberhasilan Mas." Kata-kata itu seperti suntikan energi bagi Ardi. Ia mengusap wajahnya, menghela napas panjang, lalu berkata, "Baik, Mbak. Saya tidak akan menyerah. Saya akan buktikan." Sejak kejadian itu, Ardi semakin giat. Ia belajar lebih teliti, bahkan sering lembur diam-diam hanya untuk memastikan semua pekerjaannya benar. Ia membaca buku administrasi, belajar Excel dari YouTube, dan bertanya pada rekan kerja yang lebih senior. Perlahan, hasilnya mulai terlihat. Beberapa bulan kemudian, Ardi berhasil membuat sistem pengarsipan sederhana yang lebih rapi dari sebelumnya. Atasannya yang dulu marah besar bahkan sempat memuji. "Bagus, Ardi. Kalau kamu terus begini, kamu bisa jadi pegawai tetap di sini." Pujian itu membuat Ardi semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Suatu malam, sepulang lembur, Ardi mendapati ibunya jatuh sakit. Tubuhnya lemah, mungkin karena terlalu sering memaksakan diri berjualan sayur sejak subuh. Ardi panik, segera membawanya ke puskesmas terdekat. Biaya pengobatan memang cukup menguras tabungan Ardi, tapi kali ini ia tidak terlalu cemas. Gaji bulanannya sudah cukup untuk menutup kebutuhan. Sambil menggenggam tangan ibunya, Ardi berkata, "Bu, mulai sekarang ibu jangan kerja berat lagi. Biar saya saja yang menanggung semuanya. Saya janji." Air mata sang ibu mengalir. "Nak, kamu benar-benar sudah jadi penopang keluarga." Ibu bangga. Kejadian itu semakin menguatkan tekad Ardi untuk sukses. Ia sadar, pekerjaannya bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang masa depan keluarganya. Sementara itu, hubungan Ardi dan Rani semakin dekat. Meski awalnya hanya sebatas rekan kerja, mereka sering bertukar cerita. Rani kagum dengan perjuangan Ardi, sementara Ardi mulai melihat sisi lembut Rani yang jarang ditunjukkan di kantor. Suatu sore, setelah pulang kerja, mereka duduk di taman dekat gedung. Rani berkata pelan, "Mas, tahu tidak? Sejak kejadian Mas menolong saya waktu itu, hidup saya ikut berubah. Saya jadi lebih menghargai hal-hal kecil. Saya juga mulai berpikir, jangan-jangan Tuhan mempertemukan kita bukan tanpa alasan." Ardi terdiam, jantungnya berdebar. Ia tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Hanya satu yang ia tahu, perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatinya setiap kali bersama Rani. Namun, di balik semua itu, ada badai besar yang belum mereka ketahui. Sebuah ujian yang akan menguji ketulusan hati, bukan hanya kerja keras. Dan badai itu akan datang lebih cepat dari yang mereka kira. Beberapa bulan sejak Ardi resmi bekerja di kantor, kehidupannya mulai lebih baik. Gajinya tetap, ibunya sudah berhenti berjualan sayur karena Ardi bisa menanggung kebutuhan rumah, dan kedua adiknya bisa sekolah dengan tenang. Ardi juga sudah terbiasa dengan rutinitas kantor. Meski kadang masih kikuk, tapi ia bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Namun, di balik semua itu, ternyata ada orang-orang yang tidak senang dengan kehadiran Ardi. Salah satunya adalah Bagas,
pegawai lama di bagian administrasi. Ia sudah lama bekerja di perusahaan itu, tapi karirnya jalan di tempat. Saat Ardi yang baru masuk malah mendapat banyak perhatian dari atasan dan bahkan dekat dengan Rani, yang diam-diam disukai Bagas, hatinya dipenuhi iri. Anak jalanan begitu kok bisa masuk kantor ini? Pasti ada permainan, gumam Bagas pada temannya saat jam makan siang. Ah, mungkin karena dekat sama Mbak Rani. Katanya dulu dia yang rekomendasiin, sahut temannya. Mendengar itu, wajah Bagas semakin merah. Rasa cemburu dan benci bercampur menjadi satu. Kalau begitu, aku harus kasih pelajaran. Biar orang tahu dia bukan siapa-siapa. Kesempatan datang suatu hari ketika perusahaan sedang menangani proyek besar. Semua dokumen penting disimpan di ruang administrasi, tempat Ardi bekerja. Malam itu, saat banyak pegawai sudah pulang, Bagas sengaja menyelinap dan menukar beberapa berkas dengan dokumen palsu. Keesokan harinya, saat dokumen itu dipresentasikan ke klien, kekacauan pun terjadi. Isi kontrak tidak sesuai, angka-angka berubah, dan klien marah besar. Manajer langsung memanggil semua staf administrasi untuk mencari siapa yang bertanggung jawab. Semua mata mengarah ke Ardi, karena ia yang bertugas mengarsipkan dokumen terakhir kali. Ardi, jelaskan ini. Kenapa dokumen penting bisa sampai salah begini? Bentak manajer. Ardi terkejut, keringat dingin bercucuran. Pak, saya sudah pastikan dokumen itu benar saat saya simpan. Saya tidak mungkin menukar atau mengubahnya. Tapi buktinya sekarang kacau. Kamu pikir perusahaan ini mainan? Ardi mencoba membela diri, tapi posisinya lemah. Ia hanya pegawai baru, sementara yang lain sudah lama bekerja. Beberapa rekan kerja mulai berbisik-bisik, menuduhnya lalai. Saat itu, Bagas berpura-pura ikut marah. Pak, sejak awal saya sudah bilang, anak baru ini tidak bisa dipercaya. Dari ojek langsung masuk kantor, pasti ada yang aneh. Jangan-jangan memang dia sengaja bikin kacau. Ucapan itu membuat suasana makin panas. Ardi menunduk, wajahnya memerah. Ia merasa dipukul dari segala arah. Rani yang ikut hadir akhirnya angkat bicara. Tunggu dulu. Jangan buru-buru menyalahkan. Saya kenal Ardi, dan saya yakin dia tidak mungkin melakukan ini. Namun, manajer tetap keras. Kamu membela dia karena apa, Rani? Jangan sampai masalah pribadi mencampuri pekerjaan. Rani terdiam, merasa terpojok. Ardi akhirnya berkata lirih. Pak, beri saya waktu. Saya akan cari bukti kalau saya tidak bersalah. Manajer menghela napas berat. Baik, saya beri waktu 3 hari. Kalau kamu tidak bisa buktikan, kamu saya pecat. 3 hari itu menjadi masa paling berat dalam hidup Ardi. Ia tidak bisa tidur, memikirkan bagaimana caranya membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Sementara gosip di kantor semakin liar. Banyak yang percaya ia sengaja membuat kekacauan demi menjatuhkan perusahaan. Rani adalah satu-satunya yang tetap mendukung. Mas, jangan menyerah. Saya yakin ada yang sengaja menjebak. Coba kita cek CCTV ruang administrasi. Ardi sempat terkejut. Ya, benar juga. Kalau memang ada yang masuk diam-diam, pasti terekam. Mereka lalu mendatangi bagian keamanan dan meminta izin melihat rekaman CCTV malam sebelum kejadian. Butuh waktu lama, karena prosedur perusahaan cukup ketat. Namun berkat bantuan Rani yang punya posisi cukup kuat, akhirnya mereka bisa mengakses rekaman. Saat diputar, terlihat jelas seseorang masuk ke ruang administrasi malam itu. Sosoknya memakai masker, tapi tubuh dan gaya jalannya sangat dikenali Ardi. Bagas, gumamnya dengan suara bergetar. Rani mengangguk. Saya juga yakin itu dia. Kita harus laporkan ini ke manajer. Keesokan harinya, Ardi dan Rani membawa bukti rekaman CCTV ke manajer. Awalnya manajer tidak percaya, tapi begitu melihat sendiri sosok Bagas dalam rekaman, wajahnya berubah. Ini tidak bisa dibiarkan, katanya marah. Bagas pun dipanggil. Saat ditunjukkan bukti, ia tidak bisa lagi mengelak. Saya merasa tidak adil.
Kenapa anak baru lebih dipuji daripada saya yang sudah lama bekerja? Teriaknya. Manajer menggeleng kecewa. Bagas, kamu sudah keterlaluan. Bukan hanya iri, tapi juga merugikan perusahaan. Mulai hari ini, kamu diberhentikan. Ardi menunduk lega, meski hatinya juga sedih. Ia tidak pernah ingin ada orang yang kehilangan pekerjaan, tapi fitnah itu terlalu berat baginya. Rani menepuk bahunya. Mas, lihat, kebenaran akhirnya menang. Tuhan tidak pernah tidur. Air mata Ardi menetes. Kalau bukan karena Mbak, saya sudah hancur. Saya tidak tahu harus bilang apa lagi. Rani tersenyum lembut. Sudah, jangan terus-terusan berterima kasih. Saya hanya melakukan apa yang benar. Sejak kejadian itu, posisi Ardi di kantor semakin kuat. Banyak pegawai yang tadinya meremehkan mulai menghargainya. Mereka sadar, Ardi bukan sembarang orang. Ia jujur, sabar, dan tidak mudah terprovokasi. Manajer bahkan memanggilnya ke ruang kerja. Ardi, saya minta maaf sudah marah besar waktu itu. Kamu sudah buktikan kalau kamu bisa dipercaya. Mulai sekarang, saya ingin kamu jadi asisten langsung saya. Anggap ini promosi. Ardi hampir tidak percaya. Dari tukang ojek jalanan, kini ia mendapat posisi yang lebih baik di perusahaan. Malam itu, saat pulang, ia berdiri lama di depan rumahnya yang sederhana. Ia menatap langit dan berbisik. Ya Allah, jalan MU memang penuh kejutan. Aku hanya ingin tetap di jalan yang benar. Namun, meski masalah fitnah sudah selesai, Ardi tidak tahu bahwa perjalanan hidupnya masih akan dipenuhi kejutan lain. Kejutan yang lebih besar, lebih indah, sekaligus menegangkan. Karena balasan atas kebaikan kecilnya menolong seorang penumpang pingsan dulu, belumlah selesai. Pagi itu, Andi berangkat lebih awal dari biasanya. Jalanan Jakarta masih belum terlalu padat. Di atas motornya, ia menarik napas panjang, seolah menyadari betapa cepatnya hidupnya berubah dalam beberapa minggu terakhir. Dulu ia hanya seorang tukang ojek online yang setiap hari berjuang mencari order demi menyambung hidup. Kini, berkat satu kejadian yang tak pernah ia duga, saat menolong seorang penumpang yang pingsan, hidupnya seperti diberi arah baru oleh Tuhan. Sosok penumpang itu, yaitu Sinta, telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Pertemuan kembali yang mengharukan. Siang hari, Andi menerima sebuah pesan. Nomornya tak dikenal, namun isi pesannya membuat jantungnya berdegup kencang. Mas Andi, ini aku, Sinta. Bisa ketemu sore ini? Aku ingin bicara sesuatu yang penting. Andi tertegun. Sudah beberapa hari ia tak bertemu Sinta sejak pertemuan terakhir di rumah sakit. Ia segera membalas. Tentu, Mbak. Di mana kita bertemu? Sinta membalas cepat. Di kafe dekat rumah sakit ya. Jam 5 sore. Waktu seakan berjalan lambat. Saat jam menunjukkan pukul 5 kurang, Andi sudah tiba lebih dulu. Ia memilih duduk di pojok, mencoba menenangkan pikirannya. Tak lama kemudian, Sinta datang. Penampilannya lebih segar, wajahnya tak lagi pucat seperti saat pertama kali ia pingsan di motornya. Ia tersenyum hangat sambil melangkah mendekat. Andi, ucapnya pelan. Mbak Sinta, senang sekali lihat Mbak sudah sehat, jawab Andi tulus. Mereka pun duduk. Sinta menatap Andi lama, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. Aku, sebenarnya anak dari keluarga yang cukup berada. Tapi aku tidak pernah benar-benar bahagia dengan hidupku. Semua orang di sekitarku sibuk dengan urusannya sendiri. Dan hari itu, saat aku pingsan, aku merasa hidupku benar-benar berakhir. Andi mendengarkan dengan penuh perhatian. Tapi, kamu datang, menolongku tanpa pamrih, bahkan mengorbankan waktumu. Saat itu aku sadar, masih ada orang yang tulus di dunia ini. Sejak hari itu, aku merasa, hidupku berubah. Lanjut Sinta, suaranya bergetar. Andi hanya bisa mengangguk. Ia tak tahu harus berkata apa. Balasan yang tak diduga. Sinta kemudian mengeluarkan sebuah map dari tasnya dan meletakkannya di meja. Ini untukmu. Andi mengernyit. Apa ini, Mbak?
Buka saja, jawab Sinta. Dengan ragu, Andi membuka map itu. Matanya terbelalak. Di dalamnya ada dokumen berupa kontrak kerja, lengkap dengan logo sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang transportasi dan teknologi. Andi, aku ingin kamu bekerja di perusahaanku, kata Sinta mantap. Awalnya aku hanya berniat memberi hadiah sebagai ucapan terima kasih. Tapi aku sadar, kamu tidak butuh belas kasihan. Kamu butuh kesempatan. Jadi, aku ingin kamu bergabung. Perusahaan kami sedang butuh orang jujur dan pekerja keras sepertimu. Andi terdiam. Tangannya gemetar saat memegang dokumen itu. Mbak, ini, aku, hanya tukang ojek. Apa aku pantas? Sinta tersenyum hangat. Justru karena kamu jujur dan tuluslah kamu pantas. Dunia ini butuh orang seperti kamu, Andi. Aku percaya kamu bisa. Air mata Andi menggenang. Ia menunduk, berusaha menahan perasaan yang membuncah. Terima kasih, Mbak. Aku tidak pernah membayangkan semua ini. Takdir yang menyatukan. Sejak hari itu, hidup Andi benar-benar berubah. Ia tak lagi hanya berjuang di jalanan mencari order, melainkan menjadi bagian dari sebuah perusahaan yang sedang berkembang pesat. Dengan kerja keras, ia cepat beradaptasi dan menunjukkan potensi besarnya. Namun, perubahan paling indah bukan hanya soal pekerjaan. Hubungan antara Andi dan Sinta kian dekat. Mereka sering bertemu, bukan sekadar membicarakan pekerjaan, tapi juga kehidupan. Waktu demi waktu, benih perasaan tumbuh di hati mereka berdua. Meski berbeda latar belakang, keduanya merasa dipertemukan oleh takdir. Hingga suatu sore, di taman kota yang sejuk, Andi memberanikan diri. Mbak Sinta, aku tahu aku bukan siapa-siapa dibandingkan denganmu. Tapi aku ingin jujur. Aku suka sama kamu. Sinta menatap Andi lama, lalu tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Andi, aku juga merasa hal yang sama. Sejak kamu menolongku, aku merasa, aku menemukan seseorang yang benar-benar tulus. Andi terdiam, tak menyangka jawabannya akan seperti itu. Perlahan, mereka saling menggenggam tangan. Akhir bahagia. Beberapa bulan kemudian, hubungan mereka semakin kuat. Andi bukan hanya berhasil meniti karir baru, tapi juga menemukan cinta sejatinya. Hari itu, di sebuah acara sederhana yang hanya dihadiri keluarga dan teman dekat, Andi dan Sinta resmi mengikat janji. Semua orang menatap bahagia, melihat betapa dua orang dari dunia yang berbeda bisa dipersatukan oleh sebuah kejadian yang awalnya tampak biasa. Seorang pemuda tukang ojek menolong penumpang yang pingsan. Namun, balasannya sungguh tak diduga, cinta, kesempatan, dan masa depan yang jauh lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Dan sejak saat itu, Andi selalu percaya bahwa kebaikan, sekecil apapun, tak pernah sia-sia. Tamat.